Timnas Malaysia bersiap untuk ke Piala Dunia. Baru-baru ini ada berita dari media Malaysia. Mereka bilang Timnas Malaysia ancang-ancang amankan tiket Piala Dunia 2030. Padahal Piala Dunia 2026 belum dimulai. Ini memang gak mau kalah ya negeri jiran kita satu ini. Kemungkinan besar Timnas Indonesia bakal lolos ke Piala Dunia 2006. Mereka akan mempersiapkan Piala Dunia 2030 dari sekarang 2025. Mungkin ini adalah new era Malaysia ya guys. FAM mungkin berbenah diri karena melihat PSSI yang begitu besar. Sepak bola Malaysia tengah menempuh babak revolusi. Ambisi tak lagi berhenti di tataran Asia Tenggara. Kini, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, berani menatap horizon yang lebih luas, lolos ke Piala Asia 2027 dan memburu tiket ke Piala Dunia 2030. Sebuah mimpi besar yang perlahan mulai dikonkretkan. Target ini disampaikan oleh Tan Cheng Hu, mantan pelatih timnas senior Malaysia yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik FAM. Penunjukannya menandai fase baru sepak bola Malaysia, yang tidak hanya bertumpu pada hasil instan, tetapi membangun fondasi berkelanjutan dari level junior hingga senior. Dalam wawancara terbaru yang dikutip dari New Straits Times, Tan mengungkapkan bahwa pelatih kepala timnas Malaysia saat ini, Peter Klamovski, telah menyusun visi jangka panjang sebagai peta jalan menuju dua target besar tersebut. Target utama kami dalam waktu dekat adalah memastikan lolos ke Piala Asia 2027. Namun, di balik itu, ada proyek yang jauh lebih besar, membentuk tim yang mampu bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2030, kata Tan. Ia menambahkan bahwa fokus utama saat ini adalah memperkuat skuad U23 Malaysia, yang akan menjadi tulang punggung tim nasional di masa depan. Kelompok usia ini sangat krusial. Mereka adalah jembatan antara bakat mentah dan tim utama. Jika ingin membangun tim yang kompetitif 5 tahun ke depan, pembinaan harus dimulai sekarang. Kepercayaan tinggi FAM terhadap Peter Klamovski bukan tanpa alasan. Pelatih asal Australia itu dikenal sebagai sosok visioner dengan pendekatan modern. Sebelumnya, ia bekerja bersama Ange Postecoglou di tim nasional Australia, serta menukangi klub di Jepang dan Korea Selatan. Peter telah memulai reformasi gaya bermain timnas Malaysia sejak awal 2024. Ia memperkenalkan sistem pressing tinggi, pergerakan dinamis tanpa bola, serta pendekatan berbasis data dan analisis taktik modern. Malaysia tak bisa bermain reaktif selamanya. Kami butuh karakter dominan, percaya diri, dan berani mengambil risiko. Itulah karakter tim-tim yang tampil di Piala Dunia, ujar Peter saat konferensi pers awal tahun ini. Meski langkah awal telah dimulai, tantangan di lapangan masih cukup besar. Salah satu hambatan serius adalah penghentian MFL Cup, sebuah kompetisi penting untuk pemain-pemain U23. Setelah Liga Primer Malaysia dibubarkan pada 2022 sebagai bagian dari restrukturisasi Liga, MFL Cup sempat menjadi tumpuan pengembangan pemain muda. Sayangnya, ajang ini juga dihentikan, yang membuat ruang kompetitif bagi pemain muda semakin sempit. Tan Cheng Hu menyayangkan keputusan ini. Padahal MFL Cup memberi ruang bagi pemain U23 untuk bersaing dengan regulasi khusus. Kini kami kehilangan satu jalur penting untuk menempa pemain muda secara kompetitif, tegasnya. Namun demikian, FAM mencoba menambal kekosongan ini melalui Liga Semi Pro A1 di bawah Liga Sepak Bola Amatir. Meski tidak ideal, Tan tetap yakin bahwa ajang ini bisa menjadi batu loncatan untuk regenerasi. Tak hanya soal struktur liga, Tan juga menyoroti tantangan dari sisi mentalitas pemain muda Malaysia. Ia mengakui bahwa saat ini tidak banyak talenta U23 yang menonjol. Namun, itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menyerah. Jangan terlalu fokus pada kekurangan hari ini. Lihat ke depan. Semua pemain muda harus bekerja keras dan percaya bahwa suatu hari mereka bisa mengenakan seragam Harimau Malaya. Tidak ada jalan pintas, ujarnya tegas. Menurut Tan, perubahan besar tidak cukup hanya dengan perubahan pelatih atau format kompetisi. Yang terpenting adalah mengubah mindset kolektif seluruh ekosistem sepak bola Malaysia, dari pemain, pelatih, hingga federasi dan supporter. Dengan formasi tim yang mulai disusun sejak 2024, Tan optimistis pada tahun 2027 Malaysia akan menampilkan generasi emas baru yang bisa tampil di Piala Asia secara kompetitif.
Lebih dari itu, dengan meningkatnya kuota peserta Piala Dunia menjadi 48 tim, Asia akan memiliki lebih banyak jatah, peluang yang menurut Tan, harus dimanfaatkan sepenuhnya oleh Malaysia. Kita tidak bisa lagi melihat Piala Dunia sebagai mimpi. Dengan jatah 89 slot untuk Asia, kita harus realistis sekaligus ambisius. Itu akan menjadi tonggak sejarah Malaysia, tegasnya. Untuk itu, FAM kini juga mulai memperkuat scouting diaspora, terutama pemain keturunan Malaysia yang berkembang di Inggris, Australia, dan Belanda. Beberapa nama disebut tengah dipantau secara serius untuk memperkuat tim di siklus 2026-2030. Tan menyadari bahwa misi sebesar ini tidak bisa hanya dijalankan oleh satu atau dua sosok. Ia menyerukan dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola nasional, mulai dari federasi, pelatih klub, akademi, hingga supporter. Kita butuh perubahan budaya. Tidak ada lagi toleransi untuk main aman. Semua harus berani mengambil langkah maju, termasuk dalam memberi menit bermain kepada pemain muda, ujarnya. Lolos ke Piala Dunia 2030 mungkin terdengar bombastis, bahkan utopis bagi sebagian kalangan. Namun sejarah selalu dimulai dari visi dan keberanian untuk bermimpi. Malaysia kini sedang membangun pondasi, satu demi satu. Dari visi Peter Klamovski yang progresif, kepemimpinan teknis Tan Cheng Hu yang berpengalaman, hingga semangat para pemain muda yang mulai terasa. Harimau Malaya mungkin pernah tertidur, tapi kini mereka bersiap untuk mengaum lebih keras. Tidak hanya untuk kawasan Asia Tenggara, tetapi untuk seluruh dunia. Tahun 2030 memang masih jauh. Tapi langkah menuju ke sana dimulai dari sekarang, dari lapangan-lapangan latihan, dari kompetisi pemuda, dari keberanian untuk berubah, dan dari kepercayaan bahwa Malaysia boleh bukan sekadar slogan.